Udah gak sih? Hai! Ketemu lagi sama aku, dan di video kali ini aku mau ngasih tips menjadi active listening atau yang lebih sering dikenal dengan menjadi pendengar yang baik. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau menjadi pendengar yang aktif itu banyak banget manfaatnya. Soalnya membuat kita dan lawan bicara menjadi tetap terhubung dalam sebuah komunikasi. Oke, jadi tipsnya adalah metode dengar aja. Dengar aja merupakan singkatan dari dedikasi, empati, netral, giliran, amati, dan respon. Sedangkan aja merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu asumsi, judgement, dan asosiatif. Nah, jadi aku bakalan bahas satu-satu sama kalian untuk lebih lanjutnya. Yang pertama ada dedikasi. Maksudnya di sini kita harus berdedikasi penuh apabila ada seseorang yang sudah mempercaya kita sebagai pendengar dari cerita-cerita mereka. Yang kedua ada empati. Maksudnya kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita saat mereka bercerita. Jadi kalau misalnya cerita mereka lagi sedih, sebisa mungkin kita juga turut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, untuk yang ketiga ada netral, dimana maksudnya kita harus menempatkan diri kita sebagai pihak yang tidak terlibat sehingga kita dapat berpikir dengan rasional dan dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah apabila diperlukan. Selanjutnya ada giliran. Kalau giliran ini udah jelas ya, maksudnya kita tidak boleh memotong atau menginterupsi pembicaraan dari lawan bicara kita. Nah, selanjutnya ada amati. Maksudnya kita harus mengambil poin-poin penting dari cerita lawan bicara. Jadi saat kita dimintain tanggapan, kita udah tahu nih mau nanggepin gimana. Dan yang terakhir ada respons. Maksudnya di sini sebisa mungkin kita memberikan respon yang baik agar tidak menyakiti hati lawan bicara kita. Dan juga kita dapat memberikan solusi apabila solusi tersebut diminta oleh lawan bicara. Karena terkadang orang yang cerita itu hanya ingin didengarkan ceritanya. Lalu, untuk hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, yang pertama ada asumsi, dimana maksudnya kita tidak boleh langsung menarik kesimpulan dari cerita satu pihak saja. Bisa jadi cerita tersebut belum tentu benar. Jadi, kalau bisa kita mendengarkan dari dua sisi ya. Selanjutnya, ada judgement. Maksudnya di sini kita tidak boleh langsung menghakimi cerita dari lawan bicara. Karena setiap cerita itu ada alasannya, benar maupun salah. Dan yang terakhir ada asosiatif. Maksudnya adalah kita tidak boleh menghubung-hubungkan atau membanding-bandingkan cerita seseorang dengan cerita lainnya. Pasti kita sering dengar kan, ada orang yang lagi cerita dan responnya malah, "Ih, kamu masih mending, aku lebih parah dari itu tahu." Nah, itu hal yang salah ya. Jadi, mungkin segitu dulu tips active listening dari aku. Memang terlihat sederhana, namun jika kita praktekkan, active listening dapat membawa dampak positif yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi, ayo sama-sama belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga buat kalian yang punya pertanyaan atau saran, boleh banget komen di bawah ya. Dan terakhir, karena video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang bisa ngerasain benefitnya. Thank you and bye-bye!